Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isnan Junaidi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan latar belakang sejarah psikologi perkembangan. Ya, langsung kita bahas, langsung saja biar cepat selesai pembelajarannya. Ya Allah. Ya, teman-teman, bisa kita lihat. Jadi, sejarah dalam psikologi perkembangan dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu minat awal dalam mempelajari psikologi perkembangan pada anak. Ini terjadi pada abad ke-18. Periode yang kedua, dasar-dasar secara ilmiah dalam psikologi perkembangan yang terjadi pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Periode yang ketiga, munculnya psikologi perkembangan secara modern yang terjadi pada abad ke-20. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa perkembangan ilmu pada zaman dahulu sangat-sangat lambat jika kita bandingkan dengan perkembangan ilmu pada zaman sekarang. Yang tentunya perkembangan ilmu pada zaman sekarang didukung oleh teknologi-teknologi yang canggih dan adanya media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube dan lain sebagainya yang bisa dipakai oleh berbagai kalangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan periode pertama sejarah dalam psikologi perkembangan, yaitu minat awal mempelajari perkembangan anak. Jadi, jauh sebelum studi ilmiah mulai banyak dikembangkan, dahulu perhatian terhadap perkembangan anak sangatlah sedikit. Bahkan buku-buku yang menjelaskan tentang perkembangan anak juga sangat-sangat sedikit. Karena apa? Karena mungkin pada zaman dahulu pemahamannya masih dipengaruhi oleh nenek-nenek moyang atau pemahaman-pemahaman tradisional yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, jadi di sini tuh ada seorang filsuf yang bernama Plato yang mempengaruhi tentang pandangan masyarakat mengenai anak-anak serta kehidupannya. Jadi Plato itu berpandangan bahwa setiap anak yang lahir pasti mempunyai bakat, pasti mempunyai kemampuan, baik kemampuan tersebut turun-temurun dari orang tuanya atau memang itu anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada anak tersebut, seperti itu. Nah, ini pesan aja sih buat temen-temen. Misalnya ada temen-temen yang ngerasa sepertinya saya tidak punya bakat. Tidak mungkin. Itu Anda saja yang pemalas. Itu Anda saja yang tidak mau menggali bakat Anda. Karena gini, setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan kelebihan tersebut untuk menutupi kekurangan yang kita miliki gitu. Lanjut ke periode selanjutnya mengenai sejarah dalam psikologi perkembangan, yaitu pembentukan psikologi perkembangan secara ilmiah. Nah, pada periode ini perkembangan anak itu dipelajari dengan membuat catatan-catatan harian mengenai perkembangan dan tingkah laku anak. Jadi pada periode ini tuh setiap tumbuh kembangnya anak, perkembangan anak tuh dicatat. Misal, anak saya umur setahun sudah bisa merangkak. Terus pada umur 2 tahun anak saya sudah bisa jalan, itu semua dicatat. Bukan hanya tubuh kembangnya anak, tapi bakat-bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Contoh, saya lihat-lihat anak saya suka melukis. Nah, berarti memang bakat dari anak tersebut di seni melukis. Atau anak saya gambarnya jelek sekali tapi kok pintar menghitung. Nah, berarti bakat dari anak tersebut itu adalah di bidang matematika. Kurang lebih seperti itu. Jika pemahaman saya salah, bisa dibenarkan nanti, oke? Oke, lanjut ke periode selanjutnya, periode terakhir dari sejarah dalam psikologi perkembangan, yaitu munculnya studi psikologi perkembangan modern. Nah, di sini psikologi perkembangan mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada abad ke-20. Mungkin untuk lebih jelasnya itu bisa dijelaskan oleh Bu dosen. Maksud dari perkembangan yang cukup signifikan itu contohnya apa saja, saya juga kurang tahu, jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu dosennya langsung.
Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat umumnya buat teman-teman yang mendengarkan dan khususnya buat diri saya sendiri. Jika saya ada kesalahan dalam penjelasan materi barusan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.